Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan sama saya Ahmad Adi Firmansyah dengan NIM 2218045. Kali ini kita akan melanjutkan dari video kemarin. Di video kemarin kita sudah membuat dashboard dari Bus Laravel, yaitu tentang Rumah Sakit Patiwaluya. Sekarang kita masuk ke bagian CRUD. Di sini ada CRUD, kan ini tentang rumah sakit. Jadi ini CRUD-nya dokter, perawat, pasien, data obat, layanan darurat untuk jika pasien tersebut benar-benar di keadaan yang darurat seperti kecelakaan atau apa gitu. Kita masuk aja ke codingannya. Untuk tampilan tadi itu, misal aku balik lagi di dokter di sini. Jadi tampilannya itu nampilin masuk ke bagian indeks. Nah, ini kan ada nih data dokter. Nah, untuk yang button tambah dokter tadi memanggil di ini folder dokter. Pemilihan itu yang create. Dia masuk ke bagian create. Setelah itu jika sukses, ini untuk button dokternya. Ini jika jika tadi apa itu yang bagian dokternya itu kita klik dan sukses, maka dia akan nampilin tabel yang berisikan ID dokter, nama dokter, spesialis, jadwal kerja, jam mulai, jam selesai, kontrak kerjanya berapa gitu. Kontrak kerjanya kayak yang di sini part time atau full time. Nah, for each dia untuk manggil dokternya ini, di dokternya ini dari di bagian controller, dokter controller. Nah, di sini. Nah, di sini dia sebelumnya ini aku hubungin dengan database, jadi dia itu ini kan variabel dokter memanggil semua data dokter, jadi dan dikembalikan dengan tampilannya itu indeks. Jadi untuk modelnya ini untuk migrasi dokter. Nah, ini nih dia dibuatnya di sini. Dia ngambil di tabel dokter. Nah, ID dokter tadi ngambilnya di ID dokter, nama dokter juga, spesialis, jadwal kerja mulai. Dia ngambil datanya itu dari database. Nah, kalau sekarang masuk ke bagian action, kan ada 3 button nih. Nah, 3 button tersebut meliput show, edit, and delete. Nah, untuk show itu dia nampilin detail lebih lanjut gitu dari tabel ini. Ini kenapa kosong? Karena aku ngeisiin datanya ini pakai seeder. Jadi aku membuat suatu function di mana dia itu ngeran otomatis masukin data di tabel dokter tersebut. Ini aku pakai looping 20 data yang masuk. Kalau aku masukin manual nanti pas saat aku detail klik show tentang detail dokter itu, detail data dari dokter tersebut, dia akan nampil created-nya sama updated-nya. Created untuk dia dibuatnya tanggal berapa,
berapa, jam berapa, detik berapa, menit ke berapa. Sama juga dengan update, dia di update nya kapan gitu. Nah, untuk edit sendiri itu dia manggil di ini function edit. Jadi formnya itu dia mengupdate, update-nya itu ada di sini di controller. Nah, dia mengupdate berdasarkan ID dokter yang dipakai sebagai primary key. Jadi nanti nanti di pas aku data ID dokter ini nggak bisa kuubah karena udah aku set visi, karena sudah aku set biar dia tuh nggak bisa dirubah. Jadi yang bisa dirubah cuma sama dokter spesialis sama sampai yang lainnya. Dia itu di bagian ini kalau dokter di update nah di sini. Yaitu di update tuh dia nge-requestnya by ID karena ID tadi kan. Sebelum update berarti sebelum dilakukannya update, dia itu memvalidasi apakah ini sudah terisi semua. Kalau sudah maka bisa diupdate. Jadi si dokter mencari semua data dokter besar by ID-nya, lalu diupdate semuanya. Tapi si ID-nya itu nggak bisa diganti karena dia nyarinya by ID. Kalau ID-nya diganti berarti aneh dong. Bisa sih. Masuk lagi. Nah, ada button delete nih. Delete itu untuk menghapus datanya. Ada di controller juga dia. Di destroy. Nah, di sini. Dia tuh nyari data dokter by ID. Nah, jika data dokternya udah ketemu maka dia delete. Kalau delete-nya benar maka sukses. Hmm, itu begitu juga untuk obat sama pasien. Obat sama data tersebut, data dokter tersebut yang tadi ini pasien-pasiennya sama aja, cuma beda beda datanya kan ini buat perawat. Sama aja dia jam mulai, jam ID, nah ID nama perawat spesialis, jadwal kerja, jam mulai, jam kerja, kontrak kerja, hasilnya juga sama kayak dokter yang tadi. Data pasien pun sama dia. Misal aku nambahin pasien nih, nama pasiennya itu Farid. Untuk jenis kelaminnya ini aku pakai enum. Ini bagian yang pasien yang create. Oh ya, di sini. Nah, ini aku pakai option. Jadi dia nampilin drop down gitu, laki-laki atau perempuan, tapi untuk masuk ke database-nya dia itu jadi L atau P karena ini kan aku masukin value-nya ini L sama P. Lanjut lagi untuk alamat pasien kita asal saja. Telepon pasien kita juga asal. Nah, jika sudah sukses maka dia
akan nampilin seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian actionnya. Action kan ini ada tombol show. Nah, seperti yang gue katakan tadi, karena kalau aku inputin manual dia akan ada ini. Kalau di daerah dokter tadi kan aku inputinnya pakai function ya, pakai function yang di bagian seeder. Itu nggak ke input yang created sama updated ini. Aku juga bingung kenapa. Begitu juga untuk yang edit, ya juga bisa nge-edit tapi ID pasiennya nggak bisa karena dia nyarinya itu by ID. Oke, udah update. Oh ya, untuk pemanggilannya itu berada di web. Nah, aku memanggilnya itu simple, jadi aku pakai resource, jadi aku manggil semua tuh sumber dayanya. Jadi yang aku panggil itu berdasarkan foldernya, kayak obat. Nah ini nih obat, nanti dia itu yang kepanggil dari folder obat itu obat dokter pasien, yang kebagian itu yang indeks. Semuanya nanti ini yang kepanggilnya itu yang indeks di bagian controller juga tuh, yang indeks dia nanti panggilnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian drop down. Nah ini ke ID layanan, pakai aja LN 01. Nah pasien ini kenapa kalau ini aku manggil, jadi ini kan aku ada foreign key, jadi di tabel layanan darurat ini ada ID pasien, itu sebagai foreign key dari ID pasien pada tabel pasien. Nah kalau ID pasien pada tabel pasien itu kan sebagai primary key karena itu tabel utamanya kan. Tapi di foreign key ini aku nampilnya tuh nama, karena aku emang maunya nama. Untuk cara nampilinnya begitu itu dengan cara nah dengan cara ini jadi option value-nya itu pasien, data variable pasien, ngambil si ID pasien dari tabel tabel ini, tabel layanan darurat. Dia dicocokkan dengan tabel ID pasien yang berada di tabel pasien. Lalu variable pasien ini setelah sudah cocok nih, dia tuh mengambil namanya, yang diambil itu nama pasiennya, nama pasien dari ID tersebut. Maka yang nampil tadi itu ID, nama pasiennya, bukan ID-nya. Karena yang aku mau itu misal keterangan kejadian kecelakaan berat, untuk tindakannya dilakukan operasi itu kesambet. Nah dia tuh ambilnya nama juga. Nah kecuali kalau aku klik apa itu detail lebih lanjut dari layanan darurat ini, nah dia baru nampilnya ID karena aku manggilnya tadi by ID, manggil untuk si namanya ini. Kecuali buat edit dia bisa ganti, tetap nama dia, tetap drop down nama. Nah untuk tindakan darurat, nah untuk tindakannya, nah ini
Ini aku ngambilnya by ID kalau ini. Nah, untuk dokter ini aku ngambilnya by nama, seperti carinya sama sama dengan seperti yang tadi. uh, Mana tidak kan? Nah, di sini. Jadi aku ngambil, aku mencocokkan dokter yang ku cocokin ID dokter dari tabel tindakan dengan ID dokter dari tabel 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 dokter. Nah, aku cocokkan, jika cocok maka yang aku ambil itu namanya. Begitu pula sama dengan obat nih, sama juga. Ini untuk migrasi yang tadi, ini aku buat tabelnya lewat sini. Nah, ini nih untuk apa itu, relasi antar tabelnya. Jadi ID dokter, referensinya ID dokter dari tabel dokter, sama juga ID layanan, referensinya itu kan ini foreign key, ini foreign key, ini PK-nya, PK-nya dari tabel layanan, foreign key PK dari tabel dokter, foreign key PK dari tabel obat. Nah, untuk yang created sama updated add itu aku jadiin otomatis dengan tabel timestamp. Ini timestamp dia akan otomatis jika aku nambah datanya secara manual ya. Kalau aku otomatis pakai yang seeder function ini, dia nggak nggak bisa, nggak nampil. hmm, Mungkin jika dilihat untuk dari datanya ini masih ada yang kurang ya, karena di sebelumnya yang aku buat, video sebelumnya yang aku buat database-nya itu banyak banget tuh tabelnya. Nah, di bagian surat ini aku sedikit alami error, dan aku masih berpikir gimana caranya tuh. Nah, nanti setelah video ini mungkin aku benerin dulu untuk error-errornya. Dan di sini juga tidak ada cetak data, jadi datanya masih disimpan di taras sini, belum bisa dicetak. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, pengucapan atau kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.